lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Inter Miami kalah, Messi tantrum. Inter Miami dikalahkan Monterrey 1-2. Lepas laga, Lionel Messi yang cuma jadi penonton dilaporkan marah-marah ke wasit dan tim lawan. Desas-desusnya, CONCACAF akan mengambil langkah perihal keributan tersebut, meski sampai saat ini belum ada pernyataan resmi. Satu lagi Leverkusen, satu lagi Bayer Leverkusen menang. Sementara Bayern Munich tumbang akhir pekan ini. Alhasil pasukan Xabi Alonso cuma berjarak satu kemenangan dari gelar juara. Ten Hag ke pendukung MU, dukunglah kami dengan cara positif. Manchester United akan melawan Liverpool di Liga Inggris akhir pekan ini. Erik ten Hag meminta supporter mendukung Setan Merah dengan cara yang positif. Dukung kami dengan cara yang positif. Saya pikir ada ikatan fantastis antara tim dengan para supporter. Mereka selalu di belakang kami, kata ten Hag di situs MU. Untuk mengalahkan PSG, Barcelona akan berebut tiket semifinal melawan Paris Saint-Germain. Ilkay Gundogan mengatakan, Barca mesti meredam winger-winger lawan dan bertahan solid. Gundogan pengen Barcelona jumpa Manchester City di final Liga Champions. Ilkay Gundogan memimpikan kembali berlaga di final Liga Champions dengan Barcelona. Gundogan ingin berjumpa dengan mantan klubnya Manchester City. Apakah aku ingin menghadapi Manchester City di final Liga Champions? Ya, tentu saja, saut Gundogan kepada Sport. Di mata klub, semua lawan Liverpool di sisa musim ini tangguh. Jurgen Klopp membantah Liverpool dapat tim-tim mudah di sisa kompetisi Premier League. Menurutnya, semua lawan yang akan dihadapi tangguh-tangguh. Ada yang bilang kami punya daftar atau jadwal pertandingan terbaik. Saya melihatnya dan saya benar-benar tidak paham bagaimana Anda bisa menganggapnya seperti itu, kata Klopp dikutip dari BBC. Soal kontrak Sinteyong, Erik menegaskan bahwa PSSI memberi perlakuan yang sama kepada semua pelatih yang ada di Timnas Indonesia. Pembahasan kontrak baru Sinteyong masih menunggu hasil di Piala Asia U23 2024. Erick Thohir sebut Piala AFF bukan prioritas. Ketua PSSI Erick Thohir mempunyai satu fokus untuk Timnas Indonesia. Skuad Garuda harus mengatrol ranking FIFA, Piala AFF jadi trial. Kalau saya sudah pernah mengeluarkan, SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda. Di AFC, senior dan U23 kita harus serius. Di AFF sebagai trial saja, ungkap Erick Thohir. Atletico sudah relakan Felix bertahan di Barcelona. Kubu Atletico dengan senang hati menjalin negosiasi ulang dengan Barcelona terkait masa depan Felix. Kemungkinan besar, Barcelona bakal meminjam kembali Felix. Sebab sulit bagi El Barca untuk menebus Felix secara permanen. Pasalnya, mereka baru saja lepas dari krisis keuangan yang sempat melanda. Mbappe segera datang, Madrid segera korbankan pemain ini.
Kylian Mbappe kabarnya segera bergabung ke Real Madrid. El Real pun harus merampungkan lini serangnya yang bakal penuh. Dilansir dari Tribuna, Madrid dikabarkan siap melepas Brahim Diaz. Brahim Diaz masih kesulitan menembus skuad utama Real Madrid di musim ini. Jika Mbappe pergi, PSG siap boyong Vinicius Junior seharga 200 juta. Paris Saint-Germain dikabarkan sudah mempersiapkan pengganti andaikan bintangnya Kylian Mbappe jadi ke Real Madrid. Menariknya, penggantinya tersebut justru berasal dari Los Blancos dan dia adalah Vinicius Junior. Dilansir dari El Debate, PSG berani untuk merogoh kocek yang sangat dalam untuk Vinicius Junior. Dikabarkan Les Parisiens siap membayar 200 juta euro untuk pemain asal Brazil itu. Donnarumma murka karena kata-kata wasit. Gianluigi Donnarumma dibuat murka oleh kata-kata wasit saat pertandingan melawan Clermont. Usai pertandingan kontra Clermont, Donnarumma tampak menumpahkan rasa murka kepada asisten wasit keempat. Donnarumma awalnya ingin melakukan protes karena wasit hanya memberikan 4 menit injury time. Jawaban sang asisten wasit keempat membuat kemarahan Donnarumma makin menjadi-jadi. Bayern tinggal fokus ke Liga Champions, bisa bahaya buat Arsenal. Arsenal mesti berhadapan dengan musuh lamanya Bayern Munich di perempat final Liga Champions. Situasi tak ideal Bayern membuat Arsenal mesti waspada penuh. Bayern sedang suram di musim ini. Klub Bavaria itu nyaris dipastikan akan kehilangan titel juara Bundesliga. Selain itu, Bayern juga sudah tersingkir dari Piala DFB sejak babak kedua. Dengan demikian, hanya Liga Champions yang bisa menyelamatkan musim Thomas Müller CS. Janji revolusi di Bayern Munchen. Setelah musim 2023-2024 yang penuh dengan cerita getir, meskipun masih ada peluang di Liga Champions, Bayern Munchen bakal menyiapkan proyek baru. Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, menjanjikan revolusi untuk musim depan. Ya, bakal ada perubahan besar, ada banyak hal yang membutuhkan perubahan, ucap Max Eberl. AC Milan dan Juventus menyerah saja, Inter Milan sudah juara Liga Italia. AC Milan dan Juventus diminta untuk menyerah saja karena Inter Milan diklaim sudah menjuarai Liga Italia 2023-2024. Hal itu disampaikan oleh legenda timnas Italia Marco Tardelli. Kemenangan 3-0 AC Milan atas Lecce membuat mereka berjarak 11 poin dengan rival sekota, meski margin itu bisa kembali ke angka 14. Sementara itu, jarak antara Inter dan Juventus terpaut 20 poin sendiri. Melihat dua situasi itu, harapan AC Milan dan Juventus untuk menghadang laju Inter menjadi juara terbilang sukar. Saat derby Roma membara karena tingkah Dybala. Laga derby ibu kota Italia antara Roma versus Lazio berjalan panas. Pergelutan antara Paulo Dybala dan Matteo Guendouzi kian jelas menggambarkan panasnya derby Roma. Bahkan Guendouzi sampai terlihat mencengkram leher Dybala. Dybala memanaskan situasi dengan mengeluarkan sinpat alias pelindung tulang keringnya. Aksi itu disebut merupakan cara Dybala untuk melempar ejekan kepada Guendouzi, sebab sinpat Dybala dihiasi gambar kesuksesan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Tiba-tiba Manchester United bidik Thiago Motta untuk gantikan Erik ten Hag. Raksasa Liga Inggris Manchester United masuk persaingan untuk mendapatkan jasa pelatih berbakat milik Bolonya, Thiago Motta. Menurut Gazzetta dello Sport, Juventus bisa menjadi pesaing sengit Red Devils dalam perburuan Motta. Kendati demikian, ada keyakinan bahwa Motta bakal lebih memilih bertahan di Bolonya ketimbang menerima pinangan dari para klub kelas kakap Eropa itu. Manchester United versus Liverpool, Ten Hag mau setan merah marah.
Juru taktik Manchester United Erik ten Hag meminta para pemainnya menunjukkan kemarahan dalam pertandingan melawan Liverpool pada Minggu 7 April. Kami harus mengeluarkan energi, namun kami akan menjadi gila dan marah. Dari kemarahan Anda dapat mengambil banyak energi dan begitulah kami harus melakukannya, kata ten Hag. Pengganti Varane, Manchester United rekrut back Aston Villa ini. Ada rumor baru seputar calon pengganti Rafael Varane di skuad Manchester United. Setan Merah kini berminat merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa. Football Transfer melaporkan bahwa ketertarikan MU terhadap Konsa karena Setan Merah terkesan melihat aksinya bersama Aston Villa. Namun MU dipastikan harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Konsa. Sang bek masih terikat kontrak di Villa Park hingga tahun 2028 dan ia diperkirakan bisa dijual di kisaran 60 sampai dengan 80 juta pound sterling di musim panas nanti. Jadi kambing hitam kekalahan MU atas Chelsea, Erik ten Hag dukung Diogo Dalot bangkit. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan dukungan penuh kepada Diogo Dalot. Ia yakin sang bek mampu bangkit dari keterpurukan usai membuat blunder fatal saat melawan Chelsea. Ya, Diogo punya karakter yang kuat untuk bangkit dari kekecewaan itu. Tidak hanya Diogo, seluruh pemain kami juga bisa bangkit dari keterpurukan, ungkap ten Hag kepada MU TV. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!